Kami lanjutkan breaking news Kompas TV. Seperti saya tadi sudah sampaikan, kami akan mengantar Anda, kalau Anda terus bersama kami di layar Kompas TV. Ini adalah hari ketiga kami akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini adalah vonis untuk terdakwa terakhir Richard Eliezer yang juga sudah berperan sebagai justice kolaborator sejak sebelum kasus ini terungkap sampai kemudian di persidangan. Upaya-upaya untuk memohon sebagai justice kolaborator dengan memberikan keterangan sebenar-benarnya dilakukan oleh Richard Eliezer, dan hari ini dia akan menghadapi vonis dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bergabung bersama kami untuk berdiskusi menuju ke sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat mungkin nanti adalah Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer, dan juga ada Pak Joko Sarwoko, mantan Hakim Agung. Pak Joko, Bang Roni, Ya. selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, saya ke... Selamat pagi Pak Joko, selamat pagi Mas Bayu. Ya, Bang Roni, optimis hari ini semua orang tebakannya. Kalau boleh saya sebut sebagai sebuah prediksi atau tebakan, mohon maaf begitu. Dari ketika vonis terhadap Ferdy Sambo dan Ibu PC, kemudian Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang semua naik begitu diberikan. Hari ini semua memprediksi Richard Eliezer akan mendapatkan keringanan yang sangat jauh. Tanggapan mengenai prediksi ini, Bung Roni? Iya, Mas Bayu, kami terima kasih atas dukungan dari masyarakat luas karena kejujuran Richard Eliezer. Kalau kita lihat kemarin putusan 4 terdakwa yang lainnya, itu menunjukkan kejujuran dari Richard Eliezer. Bahwa konsisten dari Richard Eliezer membantu jaksa penuntut umum untuk mengungkap apa yang terjadi dalam hal menggali kebenaran material dalam pembuktian. Itu kalau kami dari tim penasihat hukum, kami melihat tertuang di dalam putusan majelis hakim terhadap 4 terdakwa yang lainnya. Tentunya ada 2 hal, Mas Bayu, yang kita harus lihat ya. Pertama adalah status dia sebagai GC. Status sebagai justice collaborator di dalam pasal 10A sudah mengatur, yaitu penjatuhan hukuman paling ringan atau percobaan. Nah, kalau kita lihat bisa juga bebas atau lepas. Kalau yang keduanya kita lihat bahwa di dalam fakta persidangan Richard Eliezer ini sebagai yang melaksanakan perintah, kemudian patuh dan taat. Kemudian di fakta persidangan terkait dengan Willen and Witten, dia tidak terbukti dia mempunyai kehendak mens rea. Kemudian juga ada terkait dengan relasi kuasa. Jadi hal-hal ini yang poin kedua, kami melihat bahwa Richard Eliezer bisa lepas atau bebas. Kalau di petutumnya kami minta untuk lepas, onslah. Nah, kalau hakim hari ini, majelis hakim mau membuat terobosan hukum, pertama buat poin yang justice collaborator, dan kedua terkait dengan pembelaan kami, saya pikir hakim bisa membebaskan Richard Eliezer, bisa melepaskan Richard Eliezer. Karena apa? Fakta persidangannya seperti itu apa adanya. Bahwa fakta persidangan ini menguatkan posisi Richard Eliezer. Perbuatannya diakui, Mas Bayu. Ya. Perbuatannya ada. Tapi kita harus ingat bahwa di dalam KUHP ada penghapusan pidana. Kalau ada Pak Joko Pasarwoko, memang sebagai mantan Hakim Agung, kalau melihat bahwa pasal 511 ini memang tidak populer di jaksa penuntut umum. Tetapi kalau perspektif dari hakim melihatkan secara komprehensif, secara utuh, bahwa penerapan pasal mana yang paling tepat. Bahwa di dalam Richard Eliezer, kita lihat hakim bisa menerapkan ayat 1 menggunakan pasal 51. Fakta persidangannya semuanya bagus kok. Oke. Ya, terbaik. Jadi bisa saja hakim memutus bebas. Joko, menurut Pak Joko, ada kemungkinan semacam Ya, saya mungkin bisa menggarisbawahi apa yang Pak Roni tadi, dalam proses sampai akhir itu dari
sangat banyak bantu sesungguhnya dan di dalam acara pemeriksaan BAP Pak. Tetapi di persidangan itu di kalau saya ini mengajukan foto HP, tidak salah. Betul. Ya, nah, ini sangat besar. Itu perlu, saya kira sudah dengan disampaikan bagian dari beberapa, termasuk saya, Mas Bayu. Hari ini dengan menurut judul hukum hak sikap progresif dalam memfonis di harian komisi berkaitan permohonan kolaborasi jadi Indonesia Ya. akan jadi salah persidangan ditunggu sekolah nanti di Justice atau selama yang ada nomor 4 itu kalau tidak salah itu dibuat secara bagian. Tentu lainnya. Begitu. Ternyata di dalam selanjutnya kan hanya untuk pidana korupsi saja, tetapi juga dilakukan di dalam tindak pidana umum. ya. Seperti pencucian uang, itu termasuk tindak pidana khusus. Nah, kali ini untuk pembunuhan. Saya kira demikian, Mas Bayu ya. Ya, jadi inilah yang nanti kita tunggu sebuah keputusan progresif dalam vonis Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami segera kembali, Pak Joko, Mas Roni, tetap bersama kami, juga pemirsa Kompas TV. Kami segera kembali. Susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai